Halo sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berdoalah, percayalah bahwa kasih-Nya sungguh besar dalam hidup kita semua. Baik sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan kiriman video. Katanya ada satu ini yang kemarin saya tanggapi videonya ya, Andi Simon ini. Wah, dia bilang dia akan melaporkan. Ini ada beberapa nama katanya, pesan kepada ini Petrus Sumit Bengcu menggugat Averlin Speaker Jonsung katanya. Melaporkan ke polisi pelanggaran undang-undang ITE katanya. Sebenarnya mereka paham nggak sih undang-undang ITE itu ya? Undang-undang ITE itu kan ya, jangan menebar kebencian kepada orang lain. Nah, saya ini tidak membenci sama Pak Andi Simon ya, Pak Andi Simon. Saya ini mengasihi Pak Andi Simon. Justru karena saya mengasihi Pak Andi Simon, saya kemukakan ayat-ayat Alkitab yang saya pelajari, yang saya tahu, agar Pak Andi Simon itu baca Alkitab dan lihat. Itu loh maksudnya. Ya kalau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya tidak ada masalah, tidak ada yang memaksakan. Ya, saya juga tidak memfitnah. Ya, saya juga tidak menjelekkan, tapi sesuai fakta komentar video yang ya Pak Andi lakukan, ya jadi saya mengomentari sesuai pengetahuan saya dalam Alkitab. Nah, kalau menurut Pak Andi Simon saya sesat gitu, Jonsung ini sesat, Jonsung nabi palsu, silakan kasih tahu dong Pak Andi Simon saya salahnya di mana, biar saya bertobat, ikut Alkitab gitu. Karena fondasi iman orang Kristen itu Alkitab, bukan ya hukum ya yang lain, tetapi pakai Alkitab. Seperti saya banyak komentari dan tanggapin ini ya, video-videonya ustadz-ustadz, ulama-ulama yang menyerang kekristenan, ya saya tanggapi. Nah, saya jelaskan bahwa Alkitab tuh begini. Nah, seharusnya Pak Andi Simon itu kan lebih mengerti Alkitab dari saya, karena katanya hidupnya kan sangat spesial, dipakai oleh Tuhan, disertai kuasa, tanda-tanda, mujizat-mujizat gitu Pak Andi Simon. Jadi cobalah ya, kita ini begini, kalau tidak setuju dengan seseorang, apalagi kita nih ngaku kita ini pengikut Yesus loh, Tuhan Yesus. Nah, kalau kita pengikut Tuhan Yesus, harusnya itu kita pakai Alkitab. Nah, coba kita dengarkan dulu ya teman-teman ya, sahabat semua, kita dengarkan apa yang dikatakan Andi Simon. Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Petrus Smith. Perhatikan Bengcu menggugat. Perhatikan Aberlin Sebua. Perhatikan Johnson. Perhatikan, saya sebut juga true speaker. Oke ya. Jadi begini teman-teman ya. Ya suruh perhatikan channel saya, bagus, puji Tuhan, terima kasih Pak Andi Simon ya, sudah ya mempromosikan, suruh saya ya teman-teman ya perhatikan saya gitu, enggak apa-apa, silakan, saya bersedia dikoreksi. Nah, saya bersedia dikoreksi, jadi kita tidak pernah takut, kita bersedia dikoreksi. Tapi kalau fitnah, saya tidak pernah fitnah Pak Andi Simon ya. Saya ini gini loh Pak Andi Simon. Coba sekarang saya misalnya buka ya. Kita buka saja misalnya Matius pasal 7. Oke. Nah, ayat 22 ini.
Nah, ayat 22 gitu. Pada hari terakhir, ya ini saya birukan dulu. Oke lah, gini. Pada hari terakhir banyak orang ya akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian, ya. Nyala daripadaku kamu sekalian buat kejahatan. Nah, sekarang siapa yang jahat? Gitu. Siapa yang jahat? Kalau saya dibilang jahat, saya justru baik Pak Andi Simon. Saya kasih tahu Pak Andi Simon, ya. Ini ayat-ayatnya begini, bahwa tanda-tanda nabi palsu itu seperti ini, ngusir setan ngaku pakai nama Yesus. Mengadakan mujizat ngaku pakai nama Yesus, tapi Tuhan bilang pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena ya mereka itu menyesatkan orang. Menyesatkan orang itu menyebabkan hidup orang itu mati masuk neraka. Itu lebih jahat gitu loh. Nah, kalau saya dibilang jahat tuh apanya yang saya jahat? Saya tidak pernah jahatin Pak Andi Simon. Saya mau kasih tanya. Nah, kalau Pak Andi Simon ini tidak setuju, corong dong jelaskan ayat ini bagaimana bunyinya, ini maksudnya kepada siapa. Oke? Lalu tunjukkan misalnya ada perintah Tuhan di dalam Alkitab di akhir zaman kepada anak-anaknya untuk ya melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Nah, di mana gitu? Atau Pak Andi Simon ini dia ngaku nabi. Nabi keberapa? Ke-26, ke-27? Atau ngaku rasul? Karena bagi saya, iman saya, yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat seperti Markus pasal 16 itu adalah rasul-rasul. 2 Korintus, ya nih misalnya saya buktikan. Nah, ayatnya Alkitab ini kan ada. Jadi kita ini maunya itu pakai ayat Alkitab Pak Andi Simon, ya. Nah, jadi saya itu justru mengasihi Pak Andi Simon. Saya kasih lihat ayat-ayatnya. Ya kalau tidak setuju ya tidak ada masalah. Tapi kalau lapor polisi itu kan beda lagi urusannya, ya. Begini lihat. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ini Paulus membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul. Dia mengatakan bahwa ya telah dilakukan gitu loh di tengah-tengah kamu segala tanda-tanda kuasa-kuasa, itu rasul gitu. Pertanyaan saya, apakah Pak Andi Simon ini rasul? Nah, coba jawab. Ya kalau rasul ya apa? Ya saya harus ikutin gitu loh. Kalau rasul, ya. Tapi saya percaya di dalam Alkitab ya 12 rasul untuk orang Israel dan 1 rasul untuk orang Yahudi, yaitu Rasul Paulus. Nah, ini ada ayat lagi Pak Andi Simon ya. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 ini. Bagaimana ini cara ininya? Nah, lihat. Kedatangan si pendurhaka itu ada pekerjaan iblis dan dia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini jelas kok peringatan di Alkitab bahwa di akhir zaman ini, dan saya percaya ini adalah akhir zaman, ya, banyak nabi palsu yang melakukan mujizat pakai nama Yesus. Nah, belum lagi nanti saya buka banyak ayat sekali di Alkitab yang mengatakan bahwa nabi palsu datang dengan mujizat-mujizat dan mengaku Mesias gitu loh. Oke? Nah, kemudian urusan kalau kita ya ketika berselisih paham, bersoal jawab dengan orang lain, apakah kita patut untuk lapor polisi? Memang polisi itu urusannya apa? Dia lebih paham Alkitab kah? Gitu. Coba kita buka dulu, misalnya nih misalnya Markus ya, pasal 12. Ini bagaimana nasib cerita tentang Yesus Kristus dan Farisi dan Saduki yang bersoal jawab. Ini sama begini nih. Ya. Dalam perjanjian baru sejarah Tuhan Yesus Kristus juga udah biasa bersoal jawab nih. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberi jawab itu tepat. Nah, karena ya Tuhan Yesus memberi jawab itu begitu tepat, maka kita lihat di dalam ayat lainnya itu Matius pasal 12 misalnya. Jadi saya pakai dasar ayatnya Pak Andi Simon, kok enggak buka Alkitab sih? Gimana?
Mana 12 dan 14 nih, lihat. Lalu kan. Nah, karena bersoal jawab itu tidak mampu, nah, lalu mereka itu begini, lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Karena tidak mampu bersoal jawab, gaya Farisi, Saduki, majelis agama, ya, dia bersekongkol untuk merencanakan pembunuhan loh. Bayangkan ini. Kira-kira ini orang jahat atau orang baik? Nah, coba pikir ya. Kita pakai akal sehat saja gitu. Kemudian nih gini, Markus 3:6 nih juga nih. Lihat. Sebentar ya, Markus 3. Sorry. Markus pasal 3, Matius ini tadi. Ini Markus 3 ayat yang ke-6. Nah, lalu lihat dia di sini nih dia. Keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian, pengikut Herodes, untuk membunuh dia. Mengapa? Karena tidak mampu bersoal jawab, tidak mampu diskusi, pakai akal sehat. Jadi pakai kekuasaan pemerintah, Herodian, ya Herodes, ya golongan mereka untuk lobby habisin Tuhan Yesus. Nah, lihat, ini cara benar apa tidak? Cara yang penuh kasih, cara orang Kristen lahir baru atau orang berbuat kejahatan? Sekarang kita cek. Siapa yang berbuat jahat menurut Alkitab kalau begitu? Nah, lihat lagi Matius pasal 10. Ini kita pakai ayat semua. Ayat 17. Tuhan Yesus sudah ingatkan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke penguasa-penguasa, raja-raja. Bayangkan tuh, lihat tuh. Ini ayatnya jelas kok. Ya, lihat jelas ya. Sekali lagi lah, dibacakan biarnya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini cara orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak diselamatkan, tidak lahir baru, pembuat kejahatan. Caranya begitu. Tuhan Yesus bilang kita suruh waspada. Majelis agama, ya kalau sekarang tuh kayak MUI lah, Majelis Ulama ya Indonesia itu seperti itulah ya. Kalau dulu itu Majelis Ulama inilah Yahudi lah. Nah, tidak mampu soal jawab dengan Yesus, mereka mau menyerahkan Yesus. Lalu dia lobby bagi kekuasaan pemerintah dan raja-raja. Nah, Pak Andi Simon, saya harap Anda merenungkan kembali ayat-ayat Alkitab ini ya. Kita itu mau ikut Alkitab. Gitu. Kita ini bukan orang Kristen yang arogan, ya, yang tidak mau pakai Alkitab. Dalam kisah Rasul saja, Rasul Paulus, pasal yang 9 ini, kisah Rasul Paulus juga menghadapi hal yang sama. Ayat 9 ayat 29, ya. Ya, 29. Kisah 9 ya. Paulus itu menghadapi juga banyak sekali ini masalah. Di 1 Korintus ya. Dalam menghadapi banyak masalah, mau diserahkan segala macam, dibunuh oleh orang Yahudi, sampai dia nak banding kepada kaisar dan seterusnya. Sampai kaisar bilang sebenarnya tidak usah naik banding, udah bisa. Nah, maka itu akhirnya Rasul Paulus bilang, nasihatkan di 1 Korintus pasal 6 ini, coba nih ya, ayat 1 dan 2. Apakah, lihat nih ya, nih. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Maksud Paulus ini gini, jemaat Korintus sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, berselisih paham. Masa minta cari keadilan kepada pemerintah yang dia notabene agama yang tidak jelas, agamanya beda, bukan orang kudus, bukan orang kenal kebenaran. Masa dia pakai hukum itu? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Justru kita, orang percaya ini ya Pak Simon, yang akan menghakimi orang dunia ini, yang akan menilai mereka. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi masa gara-gara perkara saya bilang, wah ini banyak nabi palsu, jangan-jangan ini Pak Andi Simon ini menggenapi nabi palsu, lalu Pak Andi Simon marah mau lapor polisi?
Kira-kira ini sesuai Alkitab tidak? Coba direnungkan, jangan emosi Pak Andi Simon, ya. Nah, saya ini sih sama sekali ya tidak ada maksud untuk membenci Pak Andi Simon, menebar kebencian. Kita itu sayang, justru karena saya sayang, saya mengasihi Pak Andi Simon, saya kasih tahu biar jangan terlampau jauh keluar dari Alkitab gitu loh. Karena Alkitab kan fondasi iman Kristen. Nih lihat nih. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang yang tidak percaya? Betapa konyol kan? Kita sesama Kristen. Saya debat sama orang Muslim, entah usah-usah aja tidak pernah tuh dia mau lapor polisi. Ini sesama Kristen mau lapor polisi. Ampun, minta ampun, malunya minta ampun. Saya sih sama sekali tidak takut Pak Andi Simon. Ya, mau lapor pun, tetapi saya membuktikan bahwa Anda sama sekali itu tidak mematuhi apa yang ada di dalam Alkitab, itu saja. Justru membuktikan ya Anda itu seperti nanti Farisi, Saduki, ahli Taurat, majelis agama yang bersekongkol untuk membunuh Yesus dan juga membawa perkara itu kepada penguasa-penguasa dan raja-raja. Nah, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain ialah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak suka dirugikan? Emangnya saya ada, misalnya kalau saya nih ya merugikan Pak Andi Simon, merugikan apanya gitu loh. Saya berbuat tidak adil Pak Andi Simon, saya fitnah Pak Andi Simon, apanya saya fitnah gitu loh. Jadi coba ya, kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya. Ya moga-moga Pak Andi Simon ini sudah bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus. Karena saya belum pernah sebenarnya lihat channel Pak Andi Simon itu yang menceritakan, memberitakan Injil kepada orang-orang itu. Karena hanya saya lihat itu orang datang lalu gini-gini, lalu dia gelepar-gelepar. Oke. Lalu bilang klaim udah sembuh. Padahal belum tentu sembuh. Kalau menurut saya ya, penglihatan saya. Gitu. Nggak ada diberitakan Injil suruh bertobat, tinggalkan agamanya yang lama, percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Saya mau tanya sama Pak Andi Simon. Pak Andi Simon ini percaya nggak dulu sama Tuhan Yesus Kristus? Satu-satunya sebagai juru selamat. Pak Andi Simon percaya nggak bahwa ya Alkitab itu satu-satunya kebenaran firman Tuhan? Yakin nggak kalau mati pasti masuk surga? Nah ini jawab dulu. Jadi mohon maaf ya Pak Andi Simon ya. Ya saya tidak ada maksud untuk membenci, tidak ada memfitnah. Tetapi saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya harap, saya berdoa juga untuk Pak Andi Simon, berharap kiranya Pak Andi Simon mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya mengasihimu, Yesus Kristus mengasihimu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.